Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Andini, gimana nih kabarnya? Kali ini masih dengan saya Lina Sibarani dan bersama kita telah hadir Ibu Deni Nasri MPSI Psikolog. Beliau adalah psikolog klinis RSIA Andini. Hai Bu Deni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Deni, sebelum kita mulai disapa dulu nih sahabat RSIA Andini dimanapun. Selamat siang sahabat Andini, baik yang offline maupun yang online. Semoga pada siang hari ini kesehatannya dalam kondisi baik fisik maupun psikologisnya. Amin. Ya Bu Deni, siang hari ini kita akan membahas beratnya jadi ibu baru. Nah, hati-hati baby blues. Banyak nih Bu Deni yang beberapa waktu yang lalu tuh bertanya ke kita tentang baby blues. Apa sih itu baby blues? Sebelum kita buka sesi tanya jawab ataupun membaca pertanyaan dari sahabat RSIA Andini yang di question box, kita akan bahas sedikit ya Bu Deni. Maksud dari baby blues pada ibu baru itu seperti apa sih? Silakan Bu Deni. Oke, terima kasih Bu Lina. Ya. Baby blues ya. Baby blues ini dikenal juga dengan istilah postpartum blues. Nah, ini merupakan masalah psikologis atau gangguan suasana hati yang sering terjadi pada ibu pasca persalinan. Nah, ini sebenarnya bukan suatu hal yang sulit. Kenapa dikatakan bukan sesuatu hal yang sulit? Ini termasuk kepada masalah psikologis yang ringan, karena pada dasarnya ini akan kembali semula tanpa perawatan khusus. Biasanya baby blues ini terjadi pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan sampai 2 minggu atau 14 hari ya. Nah, baby blues ini rentan terjadi pada ibu-ibu yang melahirkan anak pertama. Makanya itu tadi kan pada ibu baru ya. Namun baby blues ini juga tidak menutup kemungkinan pada ibu-ibu anak kedua, ketiga, dan seterusnya gitu. Jadi Bu Deni, mungkin kalau ibu baru itu mungkin masih tergolong belum siap kali ya Bu. Harus memang masih ditemenin sama orang tuanya biasanya ya. Iya. Karena masih grogi nih, mau pegang apa duluan nih. Grogi nih karena masih begadang pertama kali gitu ya Bu Den. Jadi masih itu yang menyebabkan baby blues saya. Iya, kalau ini ya pasti kan segala sesuatu itu ada penyebabnya ya. Sebenarnya untuk baby blues ini penyebab pastinya belum jelas ya. Siap. Namun ada beberapa hal yang menjadi resiko bisa menyebabkan baby blues. Yang pertama itu faktor hormonal. Benar. Nah, ada hormon pada diri kita itu ada namanya progesteron dan estrogen. Itu saat hamil itu mengalami peningkatan. Nah, namun ketika sudah melahirkan itu mulai menurun. Nah, hal ini akhirnya memicu untuk perubahan suasana hati, menjadi mudah sedih, terus juga menjadi kewalahan, menjadi mudah capek, itu yang pernah hormon ya. Yang kedua juga karena peran baru tadi. Nah, yang namanya kita menjalani peran baru tentunya itu butuh penyesuaian ya. Benar. Nah, tidak mungkin langsung ya. Paham. Ya, bayangkan saja yang awalnya cuma berdua sama suami, sekarang ada bayi. Nah, otomatis kita perlu adaptasi bagaimana memandikan bayi, bagaimana menyusuinya, terus bagaimana mengatasi bayi ketika rewel. Karena kan setiap penyusuan diri orang tuh berbeda-beda ya. Nah, bagi ibu yang misalnya ibunya perfect, pasti sedikit saja yang tidak sesuai itu jadi pemikiran. Nah, akhirnya gelisah, akhirnya cemas. Ini udah benar nggak ya posisinya? Justru kegelisahan inilah yang akhirnya membuat anak rewel. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu juga karena faktor kurang istirahat. Benar. Nah, habis lahiran tidur udah nggak nyenyak lagi dong ya. Pastinya minimal setiap malam itu akan bangun pada waktu bayi menyusui ya. Nah, kadang per 2 jam, per 3 jam bangun.
menyusui, ganti popok dan sebagainya. Nah tentunya bagi ibu-ibu baru itu ini ya baru tertidur sedikit bangun lagi, baru lagi tidur terbangun lagi, otomatis istirahat kurang. Belum tentu juga di siang harinya bisa tidur. Nah akhirnya itu menjadi ini ya. Nah ditambah lagi mungkin kurangnya support dari suami atau dari orang tua, semuanya dikerjakan sendiri, otomatis nggak ada waktu istirahat ya. Nah jadi kurang istirahat pun juga menjadi pemicu. Bisa juga karena adanya riwayat cemas. Nah ibu yang memiliki riwayat cemas itu juga berpeluang untuk mengalami baby blues. Biasa orang bercemas sedikit aja nggak sesuai dipikirkan kan, gitu. Dan juga komplikasi saat hamil, masalah kehamilan, proses persalinan itu juga bisa berisiko. Gitu. Yang pasti hormonal ya Bu Den ya. Hormonal juga berpengaruh. Terus dukungan dari lingkungan sekitar ya Bu Den. Iya itu benar sekali. Banyak saya menemukan case baik offline ataupun online, banyak yang mengeluhkan pemicunya adalah dukungan dari lingkungan sekitar. Suami Suami yang paling sangat berpengaruh sekali, dan juga keluarga terdekat. Oke, Bu Den. Nah, itu seputar baby blues pada ibu hamil, terutama ibu yang baru pertama kali baby blues pada ibu melahirkan. Nah, terutama pada ibu yang baru memiliki anak, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk ibu-ibu yang memiliki anak kedua, ketiga ya Bu Den ya, masih tetap bisa mengalami baby blues. Iya. Dan pastinya setiap ibu yang baru melahirkan itu sangat membutuhkan sekali dukungan dari lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kita mulai aja Bu Den. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di question box Instagram kita beberapa waktu yang lalu. Ini yang pertama, apakah setiap ibu pasti mengalami baby blues? Nah, gimana nih Bu Den? Apakah setiap ibu pasti mengalami baby blues? Ada yang belum pasti. Tapi berpeluang ibu pasca persalinan itu mengalami baby blues. Kalau dari data BKKBN ya, katanya Indonesia itu 57% ibu pasca persalinan anak pertama mengalami baby blues. Bahkan untuk tahun 2024 ini, kabarnya Indonesia peringkat 1 di Asia. Cukup ibu-ibu yang mengalami baby blues. Iya. Oke, jadi kenapa bisa peningkatan Bu Den? Apa karena pernikahan yang muda yang belum siap untuk menerima anak, atau yang seperti apa biasanya Bu Den? Kenapa peningkatan ya bisa juga karena usia menikah, usia hamil dan melahirkan juga berpengaruh ya. Tentunya ketika kita memiliki kesiapan untuk punya anak, kita sudah ada persiapan. Tetapi ketika usia dini biasanya kan belum siap. Nah, itu juga berpengaruh. Terus juga kesiapan kedua orang tua juga sangat berpengaruh kan. Hamil yang dikehendaki dengan hamil yang tidak kehendaki pastinya persiapannya juga berbeda. Pikiran terganggu. Ditambah lagi mungkin tadi faktor dukungan tadi. Iya. Apalagi sekarang ya dengan berkembangnya teknologi, orang lebih kurang interaksi dan komunikasinya. Nah, padahal yang nama ibu pasca persalinan itu dukungan dari orang terdekat sangat penting. Gitu. Karena udah sering menggunakan gadget, handphone suami-suami ya Bu Den ya. Jadi lebih sering menggunakan handphone daripada memperhatikan si istri yang sedang sibuk menjaga, mengganti popok atau menyusui anak gitu ya Bu Den ya. Oke, berarti baby blues belum pasti semua ibu mengalami baby blues. Nah, jadi buat ibu-ibu muda semua juga nggak perlu takut. Ada yang mengalami baby blues, ada juga yang tidak mengalami baby blues. Tergantung kita untuk menyikapinya ya Bu Den ya. Kemudian yang kedua nih, Bu, apa beda baby blues dengan depresi pasca melahirkan, atau sama-sama ada kaitannya? Baby blues dan depresi postpartum ya. Baby blues ini biasanya cuma terjadi sampai 2 minggu pasca persalinan. Ya. Kalau depresi itu bisa terjadi sampai 1 bulan
bahkan sampai 6 bulan atau 1 tahun pasca persalinan. Secara durasi seperti itu ya. Kalau secara gejala, kalau baby blues ini masih sifatnya ringan ya, masih gangguan suasana hati yang udah sedih, sensitif ya, mudah tersinggung, kurang fokus, sulit tidur, nafsu makan kadang kurang, kadang terlalu banyak. Namun kalau udah depresi postpartum itu tingkatannya sudah di atas itu. Ketika 2 minggu tidak tertanganin dan gejala-gejala itu masih muncul, bahkan sampai ada perasaan bersalah, perasaan merasa belum siap jadi ibu, bahkan bisa menyakiti diri ataupun bayinya. Nah, dan perasaan sedihnya ini hampir terjadi setiap hari dan sepanjang hari. Nah, itu sudah levelnya kepada depresi. Jadi untuk durasi lebih panjang. Dan untuk penanganan pun, kalau baby blues itu tanpa penanganan pun bisa. Dia akan kembali ketika dia sudah bisa menyesuaikan diri, hormonnya sudah stabil, itu sudah selesai. Tapi kalau depresi postpartum biasanya itu butuh tindakan. Bisa itu harus konsultasi apakah psikolog atau psikiater. Ketika memang depresi postpartumnya sudah sampai menyakiti diri, bahkan keinginan melukai anak dan sebagainya, kecemasannya sangat tinggi, depresinya sangat tinggi, itu berkemungkinan juga membutuhkan obat. Tuh. Sampai untuk menyakiti anaknya sendiri juga ada ya Bu Den ya? Oke, berarti emang jadi baby blues itu tingkatannya baby blues itu langsung ke depresi postpartum. Kalau tidak selesai. Ya, kalau tidak selesai ya Bu Den ya. Berarti kalau baby blues itu bisa kembali normal dengan seiring jalannya waktu ya Bu Den. Mungkin sudah semakin terbiasa menjaga anak, terbiasa untuk bangun begadang. Jadi itu mungkin udah bisa kembali normal ya Bu Den ya. Oke, yang ketiga Bu Deni, baby blues ini tandanya seperti apa sih Bu? Baby blues ini tandanya seperti apa? Tandanya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, antara perbedaannya dengan depresi tadi seperti itu. Kadang-kadang tiba-tiba sedih gitu ya, nggak diganggu, sedih, nangis, marah gitu Ketika ya. misalnya kan mata ngantuk, terus bayi rewel, orang nampak lagi ngobrol, lagi ketawa-tawa, sedih, merasa diabaikan, merasa nggak mau bantu. Tuh, itu termasuk jalannya sih. Salah satu ciri-ciri yang ibu-ibu muda terkena baby blues. Nggak diganggu, tiba-tiba udah nangis sendiri. Nggak diajak bicara, tiba-tiba udah merasa diabaikan gitu. Iya. Yang keempat Ibu Den, kapan sebaiknya ibu mencari bantuan profesional untuk mengatasi baby blues? Kapan perlu menjemput profesional? Apabila setelah 2 minggu gejala-gejala tadi tidak berkurang, bahkan bertambah, bahkan gejala itu akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, juga membuat kita tidak bisa melakukan aktivitas, membuat kita tidak bisa merawat bayi, terus juga bahkan ASI semakin hari semakin menurun. Itu perlu untuk penanganan lebih lanjut. Siap. Oke, berapa lama biasanya baby blues berlangsung? Rentan kira-kiranya Bu Den? Kalau baby blues sampai hari ke-14. Sampai hari ke-14. Berarti kalau udah hari ke-14 itu antara depresi atau manja? Iya. Kalau sudah lewat dari 14, bahkan sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah masuk kepada fase depresi. Depresi ya Bu Den. Tapi kadang-kadang ibu-ibu muda juga Bu Den, biar tetap ditolongin orang tuanya jadi agak manja. Mungkin beda ya, manja dengan depresi postpartum pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaannya ya, Bu Den, ya. Kalau manja itu kan biasanya terkesan semua tergantung ya. Benar, Kalau benar. misalnya depresi biasanya sudah nampak dari sedih yang berlalu, sedikit-sedikit nangis. Jadi karena larut dengan rasa sedihnya ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak semangat gitu ya, Bu Den. mengabaikan bayi. Pasti beda lah ya dengan manja. Kalau sedikit-sedikit minta tolong ya mungkin manja ya. Tapi kalau sudah dengan perasaan sedih, diikuti perasaan sedih, itu ada indikasi ke sana. Lanjut kita dengan pertanyaan selanjutnya Bu Den. Bagaimana cara mendukung ibu yang mengalami baby blues?
Untuk ya mendukung ibu yang mengalami baby blues, yang pertama adalah kita perlu memberikan support ya, dukungan ya. Dukungan yang dibutuhkan oleh ibu yang mengalami baby blues itu ada yang namanya dukungan informasi. Yang namanya ibu baru memiliki anak tentunya masih minim informasi ya. Jadi ada orang yang bisa untuk berbagi informasi. Ketika bingung ada tempat bertanya. Yang kedua, dukungan emosional. Nah, di sini dukungan emosionalnya adalah ketika ibu misalnya lagi sedih, lagi gelisah, lagi bingung, ada tempat untuk curhat. Ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesahnya sehingga keluh kesah itu bisa terkeluarkan dan akhirnya mood menjadi stabil kembali. Yang ketiga itu juga butuh dukungan bantuan. Ketika misalnya ngantuk, bisa tidur sebentar, ada yang jaga bayi. Benar. Ketika misalnya bayi rewel, kondisi ibu belum makan, lapar, ada yang gantiin duluan megang bayinya. Jadi adalah orang yang bisa membantu. Kadang kan ketika ibu habis lahiran itu kadang mau tidur, kadang takut bayi tiba-tiba bangun. Terus mau ke WC takut bayi-bayi tiba nangis gitu kan. Nah, ketika tidak ada bantuan ini otomatis ibu mau apa-apa pun takut. Jadi dengan adanya bantuan tadi, ibu menjadi lebih tenang meninggalkan bayinya. Ibu menjadi lebih tenang, bisa menikmati makannya, bisa mandi sebentar gitu kan. Tapi kalau sendiri, misalnya cuma berdua saja dengan bayi, otomatis semuanya harus cepat-cepat. Nah, di dalam cepat-cepat ini pasti juga ada perasaan gelisah kan. Nah, jadi tiga support ini sangat penting. Bantuan, informasi, emosional, dan pastinya juga dukungan finansial juga harus ya. Nah, ketika finansial oke, biasanya ibu-ibu pasti tenang. Kalau finansialnya berkurang, apapun yang dikerjakan pikirannya pasti bagaimana lagi nanti, bagaimana lagi gitu ya Bu Deni ya. Oke, lanjut lagi Bu Deni. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ternyata sudah masuk dalam question box Bu Deni. Apakah baby blues hanya terjadi pada ibu yang melahirkan pertama kali? Iya. Seperti yang jauh tadi, itu tidak hanya pada ibu kelahiran pertama, tapi juga kedua, ketiga, dan seterusnya. Intinya apa ya tadi, ketika kebutuhan atau ketika dukungan itu tidak dapat, kemungkinan untuk terjadinya baby blues itu cukup besar. Ketika hormonnya itu lama kembalinya atau memang tidak bisa, itu bisa ini. Juga faktor apa ya? Faktor perfeksionis itu juga berpengaruh munculnya baby blues. Saya pernah menemukan pasien itu sudah anak ketiga, itu juga masih baby blues. Kenapa? Setelah didalami lebih lanjut, ternyata dia adalah ibu yang perfect. Walaupun ada yang membantu, tidak pernah puas dengan hasil kerjaannya. Ketika misal menitip anak, takut nanti anak kenapa-kenapa. Ya bayangkan, dibantu pun juga ini, dicek lagi. Nah, akhirnya kan yakin ya Bu Deni. Iya, itu jadi akhirnya lelah yang membawa hormon menurun lagi. Iya, terus ada juga saya ketemu kasus, itu anak ketiga. Bahkan jarak anaknya cukup jauh. Nah, kenapa bisa baby blues? Bahkan itu ujungnya malah depresi dia. Ternyata itu adalah masalahnya dengan dukungan. Selama dia anak pertama, kedua, selalu ada orang tua yang membantu. Benar. Ketika anak ketiga, dia hanya berdua dengan suami. Ketika suami kerja, dia hanya berdua dengan bayi. Akhirnya untuk istirahat kurang. Terus juga mau melakukan apa-apa juga sulit karena tadi takut meninggalkan bayi. Ya. Jadi tadi peran dukungan itu sangat penting sekali. Apalagi anak ketiga, belum mau melihat anak yang pertama, kedua, perhatian untuk anak ketiga lagi ya Bu Deni. Jadi untuk diri sendiri bahkan sampai tidak bisa memperhatikan itu Bu Deni ya. Dukungan keluarga sangat penting untuk ibu-ibu yang bukan hanya ibu muda, bahkan sampai anak keberapa pun masih sangat butuh untuk dukungan dari keluarga ya Bu Deni ya. Nah Bu Deni, jawab pertanyaan untuk question box kita skip dulu beberapa, nanti kita DM yang beberapa belum terjawab. Kita masuk ke yang live Bu Deni. Nih, ada pertanyaan yang live. Bu, mau tanya, kadang saya merasa takut anak tidak normal. Padahal setelah dicek alhamdulillah normal. Sampai kalau malam saya lihat anak saya kuning padahal tidak. Atau gini, atau kepanikan si ibu.
bagian dari baby blues, bukan jadi lihat anak itu kok udah kuning ya atau kok kayaknya kurang sehat ya, jadi gitu ya Bu Den ya. Ya, kadang faktor pikiran itu juga sangat berpengaruh ya kepada fisik kita. Ketika kita terlalu larut dengan pikiran kita, itu bisa menyerang berbagai bagian tubuh kita. Mungkin dari segi indera penglihatan menjadi apa ya? Ketika kita melihat tidak terlalu fokus, karena di pikiran kita itu di usia segini bayi itu rentan kuning. Kita larut dengan pikiran itu, jadi akhirnya juga melihat agak beda sedikit. Ini jangan-jangan kuning. Iya ya. Jadi ada gangguan nggak ya? Gitu ya, ada gangguan nggak ya? Nah, jika ibu merasa kalau ini kuning apa enggak, dari ibu larut dengan rasa cemas itu, membaiknya periksa aja ke dokter anak. Karena kalau dibiarkan dari hari ke hari pasti akan larut, akhirnya nggak bisa tidur. Nah, malah ini ibunya yang apa ya, yang mengalami kecemasan tingkat tinggi. Ya, benar, kecemasan tingkat tinggi ya, sepertinya Ibu Den ya. Jadi karena cemas tingkat tinggi, jadi apapun yang terlihat di anak mungkin ini udah gangguan belum ya? Ini ada penyakit nggak ya? Padahal dari diri ibunya yang cemas berlebihan ya Bu ya, karena mungkin kurang istirahat. Ya mungkin kurang istirahat, atau juga mungkin karena pengalaman, atau juga mungkin sering membaca-baca berita terkait dengan masalah yang sering terjadi pada bayi, atau memang pernah orang terdekat mengalami anak yang kuning, dan mungkin efeknya di mana ya banyak hal ya bisa pemicunya. Ya kalau itu semua kan intinya kan jadinya kayak kecemasan Jadi ya Bu Den ya. Nggak apa-apa juga Bu Den, nanti sambil ngecek adiknya ke dokter anak, boleh juga sambil menunggu ke psikolog Bu Deni di RSI Andini gitu ya. Bu Deni, lanjut kita dengan pertanyaan berikutnya. Apakah baby blues bisa dicegah sebelum melahirkan? Baby blues karena ini adalah masalah psikologis terkait dengan gangguan suasana hati. Sebenarnya sih untuk pencegahannya sih bisa. Caranya gimana? Kita perlu kesiapan untuk menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Nah, Siapa? jadi kita kan ketika kita mau lahirkan, kita banyaknya mempersiapkan secara fisik ya. Mempersiapkan nanti lahirannya di mana, dengan dokter siapa, perlengkapannya apa saja dan sebagainya. Kadang kita lupa untuk mempersiapkan diri secara psikologis untuk menjadi ibu dan ayah. Nah, jadi pencegahannya gimana? Ya perlu kita untuk banyak mencari informasi terkait dengan gimana sih kondisi ibu pasca persalinan itu. Biasanya ketika berasa persalinan itu apa yang terjadi? Ketika terjadi kita harus apa? Dukungan apa aja sih yang dibutuhkan dan sebagainya. Ketika kita sudah tahu, ketika kita sudah mempersiapkan, biasanya itu gejala-gejala gelisah, takut dan sebagainya itu akan terminimalisir. Pasti ya, beda orang dengan siap dengan orang yang hadapi saja kan. Nah, jadi itu persiapan untuk menyambut dan memahami terkait dengan kondisi psikologi pasca persalinan itu sangat penting. Selanjutnya untuk persiapannya ya mungkin dengan ketika trimester ketiga mungkin juga diperbanyak meditasi, olahraga ringan sehingga kan tubuh lebih rileks. Karena kan di trimester ketiga itu biasanya rasa cemas mulai muncul itu kan. Cemas nanti anakku sehat nggak ya? Aku bisa nggak sih menghadapi persalinan? Nanti ini itunya kan banyak. Jadi dengan adanya meditasi, relaksasi, terus juga ikut senam hamil lebih rileks, itu juga bisa untuk mengurangi. Nah tentunya juga dengan mengkonsumsi pola makan yang sehat dan bergizi itu juga menekan terjadinya baby blues. Ya bukan berarti juga kalau makanannya nggak sehat nanti baby blues, bukan. Tapi setidaknya ketika pola kita hidup sehat, hal-hal yang negatif itu bisa kita minim ya. Tuh. Selain yang dibilang Bu Deni itu langsung ke RSI Andini juga boleh ya Bu Deni? Boleh banget. Jadi kalau udah trimester akhir, bosen nih baca-baca di sosmed nih, mau enak langsung konsultasi dengan psikolognya sambil mencari tahu apa-apa yang perlu kita siapkan, langsung jumpain Ibu Deni Nasri di RSI Andini ya Bu Deni ya. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya, apakah baby blues bisa dikatakan berbahaya?
Kalau hanya baby blues saja itu tidak berbahaya. Bahwa, Seperti ya. yang dijelaskan di awal ya, itu sebenarnya masalah psikologis ringan. Dia akan hilang sendiri ketika semua itu sudah bisa kita jalani. Tapi tadi dengan catatan durasinya baby blues itu cuma 14 hari. Tapi kalau sudah lebih 14 hari sudah masuk ke perda depresi postpartum, maka itu sudah berbahaya kalau tidak ditangani. Bahkan dia ini ada 3 ya Bu Lina ya. Iya, Ada baby blues, ada depresi postpartum, ada psikosis postpartum. Nah, kalau psikosis postpartum itu bahkan muncul halusinasi, waham, ingin bunuh diri, ingin bunuh anak. Jadi levelnya lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Nah, ini kalau sudah psikosis itu harus mengkonsumsi obat psikiater. Ternyata ada 3 tingkatan ya Bu Ada Deni, ya. tingkatannya. Jadi berbahaya kalau dalam waktu kurun lebih 2 Dalam- minggu tidak penanganan. ada terasa Berbahaya. berkurang, jadi malah semakin menambah, semakin malah menyakitkan untuk diri sendiri itu, jadi udah tergolong berbahaya nantinya. Benar ya Bu Deni, ya. Kita lanjut lagi, ada lagi ternyata 3 pertanyaan Bu Deni. Untuk yang question box yang tadi beberapa yang belum kita baca, kita nanti DM lagi Bu Deni. Jadi yang dapat Lina simpulkan, baby blues adalah kondisi emosional yang umum dialami oleh ibu yang baru melahirkan. Ditandai dengan perasaan sedih, cemas, dan lelah yang biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga 2 minggu setelah persalinan. Kondisi ini berbeda dengan depresi pasca melahirkan yang lebih serius dan membutuhkan penanganan medis. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membantu ibu baru mengatasi baby blues. Mengenali tanda-tanda awal dan mencari bantuan profesional jika gejala berlanjut adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental ibu. Edukasi sebelum melahirkan dan persiapan mental dapat membantu mengurangi resiko baby blues, Ibu Deni ya. Nah, jadi buat ibu-ibu yang ingin mempersiapkan persalinan yang aman untuk mental diri kita sebagai seorang ibu baru, langsung aja konsultasikan ke Ibu Deni Nasri, MPSI Psikolog, praktek setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 9 sampai jam 12 di RSI Andini. Terima kasih Bu Deni ilmunya, masukannya, dan edukasinya untuk kita ibu-ibu di rumah sahabat RSI Andini. Semoga apa yang disampaikan untuk mempersiapkan persalinan bagi ibu baru jadi lebih siap lagi ya. Semoga angka tahun 2025 baby blues di Indonesia bisa menurun ya Bu Deni ya. Nah, terima kasih juga untuk sahabat RSI Andini yang sudah menikmati live kali ini. Kita jumpa lagi di live berikutnya setiap hari Sabtu dengan sumber-sumber dan edukasi-edukasi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.